Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-19. Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Orang muda yang kaya. 1, 2, 3. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ini masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Seperti yang kita sudah baca tadi bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa perikop ini adalah satu percakapan, perjumpaan antara seorang muda yang kaya di sini. Di dalam Matius ditulis bahwa ia seorang muda yang kaya dan dia berjumpa dengan Yesus. Dan di dalam perjumpaan itu terjadi dialog antara Yesus dan orang muda ini. Di dalam Markus, Yesus menyebut dia sebagai orang yang beruang. Di dalam Markus pasal 10 ayat 17 dan sampai ayat ke-17. Dan di dalam Lukas menyebut dia seorang yang beruang dan seorang pemimpin. Nah, ketika tiga Injil ini mencatat tentang orang muda ini, memang tidak dicatat siapa namanya, dia dari golongan mana, dari suku mana, dari keturunan yang mana. Nah, ketika dia mendengar bahwa Yesus ada, maka dia datang. Ayat 16 dikatakan, ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 16 ini memberikan satu pesan kepada kita bahwa orang muda kaya ini tidak tanya tentang hal lain, tetapi dia tanya tentang hal yang penting di atas segala yang penting. Dia bertanya tentang kehidupan yang akan datang. Apakah yang harus aku perbuat supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pertanyaan ini kita mengerti bahwa orang muda yang kaya ini, yang beruang ini, dia percaya akan satu konsep, yaitu konsep keselamatan karena perbuatan. Karena dia berkata, apa yang harus aku perbuat? Berarti melalui perbuatannya Tuhan benarkan dia supaya ia memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, di dalam Markus dan Lukas saya mencatat bahwa dia datang dengan hormat. Pertanyaannya diawali dengan guru yang baik. Perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia mempergunakan kesempatan yang baik. Dia tidak tanya bagaimana saya supaya jadi kaya, lebih kaya lagi. Bagaimana supaya harta saya tidak hilang di dunia. Dia tidak tanya begitu. Bagaimana supaya saya damai sejahtera. Dia tanya begitu. Tapi dia tanya tentang sesuatu hal yang akan datang setelah hidup di dalam dunia. Perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, ada seorang ahli perjanjian baru, dia berkata bahwa pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara adalah pertanyaan yang lebih penting dari segala pertanyaan-pertanyaan anak-anak muda hari ini. Pertanyaan ini lebih penting daripada pertanyaan kita hari ini. Pertanyaan ini lebih penting daripada
pertanyaan kita, apa yang harus aku lakukan untuk naik jabatan? Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan kesuksesan di dalam dunia? Pertanyaan ini lebih penting daripada apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan segala sesuatu yang ada di dunia. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pemuda yang kaya ini sungguh satu contoh yang baik kepada kita hari ini. Pernah tidak kita bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Bukan berarti bahwa kita sama dengan laki-laki pemuda ini ya. Bukan berarti bahwa kita percaya bahwa kita dibenarkan oleh perbuatan, tidak. Di tengah-tengah situasi keadaan yang sedang susah hari ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul bagi kita. Kita bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa saya harus alami ini? Kenapa keluarga saya seperti ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Tetapi kadang-kadang kita tidak bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi masalah ini? Apa yang harus saya lakukan supaya kehidupan saya berkenan kepada Tuhan? Apa yang harus saya lakukan supaya saya berkenan kepada Tuhan? Tetapi lebih banyak pertanyaan-pertanyaan kita Bapak Ibu Saudara. Sering, kenapa Tuhan terjadi ini? Kenapa Tuhan? Seperti Daud yang dibilang tadi ya. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Sampai kapan Tuhan? Tapi kita jarang bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan yang sedang saya hadapi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti bahwa kita tidak boleh minta kepada Tuhan ya. Tetapi perhatikan ayat 17 dikatakan bahwa, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ini masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi karena dia tanya, apa yang harus aku lakukan mendapatkan hidup yang kekal? Yesus jawab kepadanya, turutilah segala perintah Allah. Nah, ayat 18 dikatakan bahwa kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Ini seakan-akan orang ini sudah sempurna melakukan perintah Tuhan. Perintah yang mana saya sudah lakukan? Terus ayatnya yang ke-18b kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu. Ayat 20 dikatakan bahwa kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wah, hebat benar. Saya pikir di antara jemaat Karmel yang ada di sini tidak ada yang seberani begini datang kepada Tuhan. Bilang, saya sudah melakukan sejak saya muda apa? Mencuri, saya tidak mencuri. Membunuh, saya tidak mencuri. Menghormati orang tua, saya hormat sama orang tua. Apalagi mengasihi sesama. Bilang, saya sudah melakukan semuanya. Nah perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kemudian di ayat 21 nanti, jikalau, kata Yesus kepada, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jual segala milikmu. Nah di ayatnya yang ke-20 itu Bapak Ibu Saudara, Yesus membongkar dia punya kelemahan. Benar kamu sudah melakukan segala perintah Tuhan dengan sempurna? Betul gak? Tuhan Yesus kasih satu perintah kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu. Nah, di sini terjadi goncangan, dilema di dalam dirinya Bapak Ibu Saudara. Dia sadar bahwa ya, sebenarnya apa yang selama ini saya lakukan tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu sudah merasa sempurna, kalau kamu sudah merasa puas dengan apa yang kamu lakukan dengan perintah-perintah Tuhan, saya tantang kamu dengan satu perintah. Kalau kamu benar-benar sudah mengasihi Tuhan, mengasihi samamu, sekarang pergi jual segala hartamu. Ini cara Tuhan untuk membongkar bahwa dia sebenarnya tidak sempurna seperti yang Tuhan mau.
Karena di awal dia katakan, perintah mana lagi? Kan saya sudah lakukan sejak muda. Terus Yesus bilang, betul kamu sudah melakukan. Ayat 21, kata Yesus kepada, jikalau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, semuanya berikan kepada orang miskin. Berikan kepada orang miskin, baru datang kemari lalu ikut aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, berat ya. Jadi sebenarnya kita harus belajar dari sini Bapak Ibu Saudara, bahwa jangan kita merasa, jangan kita berbangga diri kalau kita sudah melayani Tuhan. Kita merasa diri bangga luar biasa, puas. Padahal semua yang kita lakukan sebenarnya kalau diukur dari ukurannya Tuhan, itu mungkin tidak sampai seperempatnya. Bahkan tidak sampai berapa angka, minus keberapa begitu ya. Nah, laki-laki orang kaya ini, dia bangga, puas dengan segala sesuatu yang telah dia lakukan. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara kita sudah melayani Tuhan, kita sudah memberi persembahan, setiap minggu kita merasa tidak pernah berbuat dosa, kita rajin beribadah, kita rajin tolong orang, lalu kita berkata kepada Tuhan, apalagi yang kurang Tuhan? Mana janji Tuhan sekarang? Mana janji-janji firman Tuhan sekarang? Sekarang tolong saya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan kita berbangga diri. Kita yang diberikan kesempatan lebih daripada orang lain, mari kita pakai itu untuk menjadi alat untuk membesarkan nama Tuhan di bumi. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bukan sesuatu hal yang kita bangga-banggakan. Apalagi kita banggakan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bongkar kita punya kelemahan, kekurangan, Bapak Ibu Saudara, kita seperti orang kaya ini, mungkin kita malu dan tinggalkan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini karena kasih karunia Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, bukan karena kita sudah melakukan segala sesuatu yang kita anggap baik di dalam dunia, terutama kepada Tuhan, bukan. Tapi karena kemurahan, karena kasih dan karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus membongkar dia punya kelemahan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Akhirnya pemuda ini pulang dengan sedih. Dia kecewa. Kalau di dalam Markus atau Lukas itu ya dicatat bahwa dia kecewa atas jawaban Tuhan. Dia sedih, dia pergi dan meninggalkan Tuhan dengan hartanya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya pikir-pikir waktu saya siapkan renungan ini Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang orang yang semacam ini sebenarnya potensi bagi pelayanan, bagi gereja untuk mengembangkan pelayanan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Yesus biarkan dia pergi sudah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hatinya lebih cinta, lebih melekat kepada hartanya daripada kepada Tuhan. Dia lebih cinta kepada hartanya daripada cinta kepada Tuhan. Padahal di awal dia bilang bahwa saya sudah melakukan segala perintah Tuhan. Saya sudah melakukan segala apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai manusia. Tapi ketika Tuhan bongkar dia punya kelemahan, dia pergi dengan sedih dan kecewa kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan benci kepada orang kaya? Apakah Tuhan tidak senang kalau anak-anak Tuhan menjadi kaya? Dalam ibadah keluarga saya sudah pernah mengatakan 3 poin. Yang pertama bahwa Tuhan tidak pernah benci kepada orang kaya. Tuhan juga bukan juga bahwa setiap pengikutnya tidak boleh menikmati segala kenikmatan, segala apa yang ada di dalam dunia. Yang kedua saya pernah berkata begini bahwa bukan juga semua orang kaya masuk neraka. Dan bukan juga semua orang yang hidup sederhana masuk surga. Dan yang ketiga bukan juga hanya orang kaya yang mempunyai hambatan untuk mengikut Tuhan. Orang yang sederhana juga punya hambatan mengikut Tuhan. Karena di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, kita lihat 3 tokoh terkenal orang yang kaya
yang sempat mengecap bagaimana kemewahan yang ditawarkan oleh dunia. Yang pertama kita tahu Abraham, bapaknya orang kaya, pengusaha patung-patung sesembahan pada waktu itu. Dia punya rumah yang banyak. Kemudian Musa hidup di dalam istana. Kemudian siapa? Ayub. Ayub mempunyai 100 miliar rupiah. Kalau ditotalkan, saya sudah pernah khotbahkan itu. Tetapi apakah yang membedakan mereka dengan orang muda yang kaya ini? Hati mereka tidak melekat kepada harta yang ada. Ketika Abraham disuruh oleh Tuhan pergi dari sanak saudaramu, dari keluargamu, dari lingkungan pergi. Abraham pergi, tidak sayang-sayang kepada hartanya. Kemudian Musa, waktu ia hidup di dalam istana selama 40 tahun. Kalau kita pikir-pikir ya lumayan juga hidup di dalam istana. Mau apa saja bisa, makan saja bisa, tinggal suruh orang saja datang bawa kemari. Mau makan melon yang segar, mau makan ikan bakar segar, mau makan rica-rica, tinggal suruh saja, ayo bawa ke sini, saya mau makan. Karena pegawai-pegawai siapkan. Tapi ketika Tuhan bilang keluar, dia rela keluar. Dan mengembara menjadi gembala selama 40 tahun di padang gurun. Kemudian Ayub, Bapak Ibu Saudara, dia mempunyai uang, waktu ditotalkan itu 100 miliar rupiah segala hartanya. Bapak Ibu kalau punya uang 100 miliar itu ya lumayan, kita bisa bangun satu istana ya. Mungkin bisa ya. Tetapi waktu Tuhan izinkan segala hartanya hilang sekejap. Di dalam pasal 1 dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan berikan kesempatan kita lebih daripada orang lain, kalau Tuhan titipkan satu jabatan kepada kita, kalau Tuhan titipkan satu karir yang baik kepada kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita waspada. Mari kita hati-hati. Karena potensi untuk menghalangi kita mengikut Tuhan sangat besar di sana. Mungkin waktu kita hidup sederhana, kita rajin luar biasa ikut beribadah. Saya pikir-pikir begini, kenapa anak sekolah minggu kalau dibilang ibadah sekolah minggu jam 7, mereka datang dengan cepat. Dan mereka datang dengan penuh sukacita. Tapi kalau ibadah kebaktian orang dewasa, kita ibadah hari ini. Sedikit yang datang Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena anak kecil itu polos, tidak punya hambatan, tidak punya ikatan-ikatan. Langsung datang ke gereja. Tapi kita orang dewasa banyak pikiran. Nanti jam segini saya begini, jam segini saya begini, di sini saya pergi begini. Jadi semua pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya jadi hambatan bagi kita untuk mengikut Tuhan. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara itu berkat titipan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mau bilang bahwa mari kita bijak untuk mempergunakan waktu kita yang sangat singkat dan sederhana. Jangan sampai kita kecewa kelak Tuhan telah panggil kita lalu 1/4 pun dari hidup kita tidak berikan kepada Tuhan. Saya mau simpulkan begini Bapak Ibu Saudara. Kalau pemuda ini mempunyai hambatan untuk mengikut Tuhan karena hartanya, kira-kira apa yang menjadi hambatan besar bagi kita sekarang untuk mengikut Tuhan? Apa yang menjadi hambatan terbesar bagi kita untuk tidak bisa ikut dalam persekutuan dengan Tuhan? Apa hambatan terbesar bagi kita untuk susah dan tidak bisa dan bahkan gagal dalam mengikut Tuhan? Karir kita, keluarga kita, jabatan kita, kedudukan kita, atau harta kita sama dengan pemuda ini? Bapak Ibu, kalau hari ini kita sama seperti yang dialami oleh pemuda itu, kiranya Tuhan berikan pertolongan kepada kita untuk kita bisa bijak mempergunakan waktu. Dan Tuhan berikan kemampuan kita supaya kita bisa
mengikut Tuhan selama seumur hidup kita.